kabar hari ini? Saya Pendeta Yola Lewol menyapa saudara sekalian dari wilayah penugasan saya di GPIB Jemaat Marturia Lampung, Pos Pelkes Waihandok, Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Marat. Di program Morning Call GPIB hari ini, firman Tuhan melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 hingga 29 akan menjadi bagian yang direnungkan bersama. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami telah masuk di hari yang baru ya Bapa, hari yang merupakan anugerah daripadamu. Kami rindu memperlengkapi diri kami melalui kekayaan firman-Mu. Maka tolonglah kami ya Bapa, pandulah segala keterbatasan kami dengan hikmat-Mu, agar dalam kebeningan hati dan kejernihan berpikir kami menjadi contoh yang cemerlang untuk mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam laku hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 hingga 29 menyatakan, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi Kristus, dari waktu ke waktu, secara berulang-ulang, Tuhan selalu berinisiatif memberikan kesempatan bagi manusia untuk berdamai dengan Tuhan. Tuhan menggunakan segala yang ada, mulai dari figur tertentu yang ia tunjuk, yang ia panggil untuk menjalankan misi pendamaian. Lalu Tuhan juga menggunakan situasi dan kondisi yang ada untuk menyentuh dan menggugah hati manusia. Lalu bagaimana respon manusia? Selaras dengan apa yang diutarakan oleh Stefanus dalam pledoinya di ayat ke-25, manusia tak mengerti. Naasnya, manusia yang tak mengerti adalah justru mereka yang dikasihi oleh Allah, mereka yang diberikan anugerah oleh Allah, yang dimerdekakan oleh Allah. Mereka itu adalah kita sendiri, saudara dan saya. Mengapa manusia tak mengerti? Berdasarkan dialog yang terjadi antara Musa dengan salah satu orang Israel yang berkelahi, yakni di ayat 26 hingga ke-28. Penyebabnya antara lain, yang pertama, ternyata akal manusia gak akan pernah bisa meraba pikiran Allah. Memang harus kita akui bahwa tak satu pun dari kita yang mampu menyelami pikiran Allah. Manusia boleh saja mengupayakan
boleh saja merabanya dengan melakukan pendekatan melalui emosi, akan tetapi manusia kerap kali terjebak sebab emosi lebih pegang kendali, emosi lebih mendominasi sehingga membuat manusia tak kunjung mengerti. Kalaupun manusia mengerti, kerap kali ada syarat yang diajukan. Salah satunya jabatan ataupun kuasa. Nah, kalau soal ini dalam realitas kehidupan, bukankah jabatan dan kuasa senantiasa menjadi faktor penentu untuk manusia mengerti? Penyebab yang kedua, bahwa manusia telah hilang rasa. Bila di tengah kondisi pandemi ini, salah satu gejala yang dialami oleh pasien COVID-19 adalah anosmia atau hilang rasa, apalagi ketika manusia diperhadapkan pada kerumitan hidup, kesulitan, bahkan kerasnya kehidupan. Manusia akan cenderung hilang rasa. Manusia tak lagi peka akan kebaikan Tuhan yang tersembunyi dalam segala situasi yang ada. Akibatnya, ketidaktaatanlah yang dipilih manusia sebagai bentuk ekspresi dari hilangnya rasa itu. Dari kedua penyebab itu, jikalau Allah senantiasa mengerti segala keterbatasan dan kelemahan kita, bahkan kekurangan kita sebagai manusia yang dikasihinya, lalu mengapa kita tidak coba dan berupaya untuk mengerti Allah? Oleh karena itu, kedua hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan melalui pribadi Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini tak berakhir hanya sebagai catatan saja tanpa ada tindak lanjutnya. Melainkan firman Tuhan ini menyemangati iman kita untuk memanfaatkan dan mempergunakan segala yang Tuhan anugerahkan, termasuk kemerdekaan hidup kita, untuk berperilaku hidup benar di hadapannya. Ketika kita kembali melanjutkan kembara iman dalam hidup dan rutinitas kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Mengakhiri perenungan dalam program Morning Call GPIB hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama berdoa. Sebagian kekayaan firman-Mu hari ini ya Bapa telah bersama kami renungkan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, meski hanya melalui ruang virtual ini. Kepadamu kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang masih terus membayangi kami, yang bahkan membatasi ruang gerak kami. Mampukanlah kami ya Bapa untuk semakin merekatkan asa kami bersama, guna mengupayakan pemulihan dalam kebersamaan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Setiap narasi kehidupan yang terbentang di hadapan kami, yang akan kami jalani dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ajarilah kami untuk berpegang teguh pada kehendak-Mu ya Bapa, dengan mencerminkan kehidupan yang semakin takut akan Tuhan, dalam kekudusan perilaku yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang mau mendengar segala doa kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara. Mari patuhi protokol kesehatan yang ada guna berpulih bersama.